mengapa Demokrat dan AHY setelah 2 tahun menghadapi gerakan pengambil alihan partai oleh Kepala Staf Presiden Muldoko harus mengalami yang begini lagi. Otak saya berputar, insting saya berbicara. To understand why. Kader Demokrat dengan pikiran yang tidak happy mengatakan, Pak, kok kita ini, Demokrat ini, ya memang kita oposisi. Tapi oposisi ini kan sah. Kok diperlakukan sebagai musuh negara? Dalam situasi politik yang masih cukup memanas, alangkah arifnya jika Pak SBY berikhtiar kembali untuk memikirkan nasib AHY. Siapa tahu masih ada celah untuk bisa dimanfaatkan, bisa diterobos untuk mengorbitkan AHY agar bisa mengikuti kontestasi Pilpres 2024. Misalnya dengan mencoba untuk menerima tawaran dari Badan Pemenangan Pemilu P3, Sandiaga Uno yang konon pernah berbicara dengan Partai Demokrat agar membangun poros politik baru dengan mengajak P3 dan PKS. Dengan jumlah perolehan kursi sebanyak 123 kursi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, salam budaya. Sahabat-sahabat tercinta sebangsa dan setanah air yang sangat hormati, kita masih membicarakan tentang paslon terbaru Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar alias Caimin dalam kontestasi Pilpres 2024 yang kabarnya sudah dideklarasikan di Surabaya, Jawa Timur pada hari ini. Nah, terkait dengan manuver Anies Baswedan dan Surya Paloh tersebut, Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono alias SBY tampaknya benar-benar kecewa bahkan marah. Anies Baswedan dan Surya Paloh dinilai telah mengkhianati kesepakatan partai yang tergabung dalam Koalisi Perubahan untuk Persatuan atau KPP yang kabarnya telah sepakat untuk memilih AHY putra sulungnya yang juga Ketua Umum Partai Demokrat sebagai pendamping Anies. Namun tanpa diduga sama sekali Anies dan Surya Paloh justru malah memilih bakal capres dari luar koalisi, yaitu Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB Caimin alias Muhaimin Iskandar sebagai cawapres pendamping Anies Baswedan. Sambil menahan rasa emosional yang mungkin masih terasa sesak di dada, SBY pun mencoba untuk membongkar dalang di balik pengkhianatan itu. Informasi yang saya dengar ini pekerjaan politik tingkat tinggi. Ini bukan informasi, ini fakta. Benar ternyata Anies AHY yang hampir matang untuk diluncurkan dan banyak diketahui masyarakat luas itu terbukti bisa digagalkan. Melalui apa? Ya, melalui yang tadi diceritakan Bung Iftitah. Jadi informasi-informasi itu salah satu manifestnya yang terjadi, ya betul ya ini. Kata SBY. Tidak hanya itu, SBY juga menyinggung manuver seorang menteri yang masih aktif dari kabinet kerja pimpinan Jokowi secara intensif melakukan lobby termasuk dengan Partai Demokrat dengan menawarkan mengajak membentuk koalisi yang baru, yaitu koalisi antara Demokrat, PKS, dan P3. Yang bersangkutan pun tegas SBY menyatakan bahwa inisiatif yang disampaikan itu sudah sepengetahuan Pak Lurah. Dari semua hal yang kita sudah tahu itu, bahkan sebagian bukan hanya informasi, tapi juga kenyataan dan fakta. Kita mulai tertarik dengan informasi yang lain. Katanya, sekali lagi informasi, semua gerakan, manuver, proses politik yang seperti ini penuh hingar-bingar yang berkaitan dengan proses capres-cawapres, katanya ada mastermind-nya. Saya tidak tahu siapa. Katanya ada dalangnya. Ada persekongkolan untuk mengeksekusinya, untuk menjalankannya. Informasi. Tegas SBY saat memimpin rapat Majelis Tinggi Partai Demokrat. Nah, untuk lebih jelasnya, mari kita simak rangkaian video antara pernyataan SBY dan berbagai video lain yang terkait. Saya mengajak pada forum yang penting ini dengan tenang,
dan dengan menggunakan akal sehat, pikiran yang jernih, mari kita telaah mengapa semuanya ini harus terjadi. Dan kita rasakan, kita alami, kita pikul. Mengapa Demokrat dan AHY setelah 2 tahun menghadapi gerakan pengambil alihan partai oleh Kepala Staf Presiden Muldoko harus mengalami yang begini lagi. Otak saya berputar, insting saya berbicara. To understand why. Kader Demokrat dengan pikiran yang tidak happy mengatakan, Pak, kok kita ini, Demokrat ini, ya memang kita oposisi. Tapi oposisi ini kan sah. Kok diperlakukan sebagai musuh negara? Kita ini kan bukan partai terlarang. Kader-kader Demokrat juga bukan teroris. Jadi mestinya diperlakukan sama lah dengan warga negara yang lain. Itu ekspresi kegalauan dirinya yang saya selalu tekun mendengarkannya. Oleh karena itu dengan tidak bermaksud menuduh siapapun, saya ulangi lagi, tanpa bermaksud menuduh siapapun, saya ingin berbagi dengan saudara. Saya yakin saudara juga mendengar. Sebagian juga datang dari yang ada di ruangan ini maupun yang tidak ada dari ruangan ini. Saya sendiri kan juga banyak mendengar dan mengetahui mana sih di era keterbukaan, open society, digital society ini yang serba rahasia. Apa yang terjadi dan tidak terjadi, apa yang dilakukan oleh para elit, petinggi partai atau pejabat tingkat puncak, tingkat atas. Ini kan sebetulnya diketahui oleh publik. Diketahui oleh masyarakat luas. Terutama yang menjadi sorotan publik yang berkaitan dengan Pilpres 2024 ini. Mari kita ingat semuanya, apa yang pernah kita dengar, yang pernah kita ketahui, untuk mencari benang merah. Kira-kira apa ya? Tanpa sekali lagi menuduh dan mendiskreditkan siapapun. Karena kita hanya ingin bicara tentang fakta, kebenaran, dan dugaan-dugaan yang mengandungi logika. Satu, kita semua tahu, Bapak Ibu, memang ada keinginan untuk hanya terbentuk 2 pasangan saja, pasangan capres dan cawapres dalam Pilpres 2024 ini. Ada. Jangan ada dusta di antara kita, ada itu. Kita juga tahu ada upaya dan pekerjaan politik untuk membuat koalisi perubahan. Di dalamnya ada Nasdem, ada PKS, ada Demokrat. Itu tidak bisa berlayar. Ada. Kita juga tahu, termasuk informasi yang sangat sensitif untuk membuat pasangan Anies AHY yang sudah menjadi rahasia umum, yang sudah matang sebetulnya sebelum terjadi prahara 3 hari yang lalu itu, pasangan itu tidak akan terjadi. Informasi yang saya dengar ini pekerjaan politik tingkat tinggi. Ini bukan informasi, ini fakta. Benar ternyata Anies AHY yang hampir matang untuk diluncurkan dan banyak diketahui oleh masyarakat luas, itu terbukti bisa digagalkan. Melalui apa yang tadi itu yang diceritakan oleh Bung Ititah melalui press release yang telah kita sampaikan. Ini coba. Jadi informasi-informasi itu salah satu manifestnya
yang terjadi betul ya ini. Ya, pertemuan biasa. Iya, memang pertemuan biasa. Apa? Tidak ada sama sekali. Tidak ada. Urusannya ketua partai, urusannya partai, bukan urusannya presiden. Biasalah ngobrol sama teman, udah lama nggak jumpa. Ngobrol politik 2024 nggak, Pak? Ada. Apa, Pak? Bagaimana suasana keadaan politik? Nah, bilang kita bersyukur. Suasana tenang semua. Termasuk rencana duet sama Caimin ini, Pak Surya? Hah? Termasuk rencana duet sama Bermacam-macam soal kita bahas bersama dalam suasana ya mungkin karena udah beberapa waktu nggak ketemu ya suasana yang hangat lah ya. Tapi terkait dengan duet Anies dan juga Caimin ini, apakah nanti akan ada deklarasi baru masuknya PKB di dalam koalisi Ya. Membantu Persatuan? Itu saya serahkan kepada tentu pembahasan dari kawan-kawan beberapa teman-teman ya. Apakah itu dilakukan, kalaupun dilakukan di mana, kapan waktunya. Saya pikir mungkin progres ini akan berjalan cukup cepat. Kita lihat perkembangan besok. Kita juga tahu seorang menteri sekarang ini, menteri masih aktif dari Kabinet Kerja Pimpinan Presiden Jokowi, secara intensif melakukan lobby, termasuk kepada Partai Demokrat, dengan menawarkan mengajak membentuk koalisi yang baru. Koalisi Demokrat, PKS dan P3. Yang bersangkutan mengatakan, yang disampaikan itu, inisiatif ini sudah sepengetahuan Pak Lurah. Kata-kata sang menteri. Bukan kata-kata saya. Kata-kata yang bersangkutan. Jadi berjuang bersama ini tentunya kita ada dalam koridor kerjasama politik yang sekarang sudah kita tanda tangani. Mas, menindaklanjuti yang tadi itu, nah terbaru itu PKS bilang kalau misalkan pertimbangan itu bisa dilakukan, tapi kalau misalkan Mas Anies jadi capres dan Mas Ganjar cawapres, walaupun itu sulit dilakukan. Nah, pendapat dari... Saya nggak punya kapasitas, bukan domain saya untuk memberikan komentar. Saya memastikan bahwa kerjasama politik yang telah ditandatangani oleh P3 dan diberikan amanah kepada kami di Bapilu dan diperkuat oleh Rapimnas ini. Dari semua hal yang kita sudah tahu itu, bahkan sebagian bukan hanya informasi, tapi sudah menjadi kenyataan, jadi fakta, kita mulai tertarik dengan informasi yang lain. Saya mengatakan, saya tertarik secara pribadi dengan informasi yang lain. Katanya, sekali lagi informasi, semua gerakan, manuver, proses politik yang seperti ini penuh dengan hingar-bingar, yang berkaitan dengan koalisi dan pasangan capres dan cawapres, katanya ada mastermind-nya. Saya tidak tahu siapa. Katanya ada dalangnya. Ada persekongkolan untuk mengeksekusinya, untuk menjalankannya. Informasi. Saya masih bisa bicara lebih banyak lagi sebetulnya tentang sesuatu yang menurut saya mengandungi keganjilan, keanehan yang tidak wajar gitu ya. Tapi lebih baik saya berhenti di sini untuk mengupas tentang what's really happening in this country, termasuk informasi tadi. Karena saya yakin pada saatnya nanti, semua yang sekarang menjadi pergunjingan, spekulasi, samar-samar tidak terang, pada saatnya nanti, semuanya akan terang benderang di hadapan rakyat Indonesia. Sahabat-sahabat cerita sebangsa dan setanah air yang sangat saya hormati, kalau kita simak pernyataan SBY lebih detail, sepertinya memang beban emosional itu belum bisa sepenuhnya terlepas dan hilang dari hati dan pikirannya. Bahasanya cenderung insinuatif, syarat dengan penggiringan opini, bahkan menuduh meski tidak jelas siapa yang dituduh. SBY sepertinya sengaja mencoba untuk bermain playing victim yang ingin mencitrakan AHY putranya dan Partai Demokrat
sebagai korban pengkhianatan dari permainan politik tingkat tinggi itu. Hal itu terkait dengan dugaan dengan hanya akan ada 2 paslon dalam kontestasi Pilpres 2024. SBY juga menyinggung soal perlawanan Partai Demokrat ketika selama 2 tahun harus menghadapi upaya kudeta yang dilakukan oleh Kepala Staf Kepresidenan Muldoko, meskipun pada akhirnya gagal setelah Mahkamah Agung atau MA menolak peninjauan kembali atau PK yang diajukan kubu Muldoko. Lantas SBY pun mengeluh, kenapa Partai Demokrat dimusuhi oleh negara? Apakah karena Partai Demokrat menjadi oposisi? Partai Demokrat juga bukan partai terlarang. Kenapa setelah kasus kudeta Muldoko rampung, tiba-tiba saja terjadi pengkhianatan melalui aksi penggagalan paslon Anies AHY yang telah disepakati koalisi? Nah, begitulah rangkaian pernyataan SBY dalam upaya untuk membongkar dalang di balik aksi penggagalan putranya sebagai cawapres pendamping Anies Baswedan. SBY juga berulang-ulang menegaskan bahwa apa yang dibeberkannya bukan hanya sekedar informasi, melainkan fakta yang sudah menjadi rahasia umum. Lantas siapakah dalang di balik pengkhianatan itu? Ya, memang SBY tidak menyebutkan secara eksplisit, secara terang-terangan, secara belak-belakan siapa dalang di balik pengkhianatan itu. Namun dari statement dan rangkaian pernyataan dan dugaan yang SBY lontarkan itu, diduga kuat SBY sedang menuding istana, dalam hal ini Presiden Jokowi. Misalnya ketika SBY menyebut hanya akan ada 2 paslon yang akan bertarung dalam kontestasi Pilpres 2024, bukankah itu memang ditujukan pada Presiden Jokowi? Demikian juga isu tentang cawe-cawe Jokowi dalam kasus kudeta KSP Muldoko terhadap Partai Demokrat. Bukankah selama ini tudingan itu memang diarahkan pada Presiden Jokowi, meski pada akhirnya sama sekali tidak terbukti? Demikian juga tuduhan gencar terhadap pihak istana yang disebut-sebut berupaya untuk menjegal pencapresan Anies Baswedan agar tidak bisa melaju dan melenggang di Pilpres 2024 yang kabarnya bakal menjadikan Anies Baswedan sebagai tersangka dalam dugaan kasus korupsi Formula E. Nah, pemikiran SBY yang cenderung stereotipe semacam itu tampaknya juga tidak digunakan untuk membongkar mastermind di balik aksi pengkhianatan yang dilakukan oleh Anies dan Surya Paloh. Dalam pandangan awam saya, meski tuduhan SBY itu disamarkan dengan menggunakan retorika bahasa insinuasi, dari sisi konteks narasi yang disampaikan diduga kuat SBY memang sedang menuding istana, dalam hal ini Presiden Jokowi, yang dianggap ikut cawe-cawe dalam upaya penggagalan AHY sebagai cawapres pendamping Anies. Sedangkan Surya Paloh dan Anies Baswedan sendiri dalam pandangan mindset SBY itu diposisikan sebagai eksekutornya. Kalau dugaan ini benar, tentu akan menjadi bumerang bagi SBY sendiri. Dalam situasi yang masih sangat emosional, idealnya SBY tidak terlalu banyak berbicara dan mempermainkan narasi yang dinilai syarat dengan tuduhan tanpa bukti. Toh selama ini semua tuduhan yang diarahkan ke istana, mulai penundaan pemilu 2024, hanya akan ada 2 paslon di Pilpres 2024, upaya istana untuk menjegal Anies, cawe-cawe Jokowi di balik upaya kudeta Muldoko terhadap Partai Demokrat, kemudian ada juga isu-isu lain yang semuanya diarahkan ke istana, toh sama sekali tidak terbukti. Lah kok sekarang pemikiran stereotipe semacam itu juga tidak dipakai untuk menggiring opini publik bahwa ada upaya penggagalan putranya sebagai cawapres pendamping Anies melalui permainan politik tingkat tinggi. Ini kan aneh. Dalam situasi politik yang masih cukup memanas, alangkah arifnya jika Pak SBY berikhtiar kembali untuk memikirkan nasib AHY. Siapa tahu masih ada celah untuk bisa dimanfaatkan, bisa diterobos untuk mengorbitkan AHY agar bisa mengikuti kontestasi Pilpres 2024. Misalnya dengan mencoba untuk menerima tawaran dari Badan Pemenangan Pemilu P3, Sandiaga Uno yang konon pernah berbicara dengan Partai Demokrat agar membangun poros politik baru dengan mengajak P3 dan PKS.
dengan jumlah perolehan kursi sebanyak 123 kursi kalau digabungkan, Demokrat sebanyak 54 kursi, PKS 50 kursi, kemudian P3 ada 19 kursi. Dari total jumlah kursi sebanyak 575 kursi di DPR, kalau 20%-nya sebanyak 21,39 kursi. Tentu ini bisa menjadi modal politik yang cukup berharga karena bisa lolos dari ambang batas presidensial threshold sebesar 20% dari jumlah kursi DPR. Sehingga kemungkinan besar Agus Harimurti Yudhoyono bisa ikut berlayar menuju kontestasi Pilpres 2024. Soal nanti siapa yang akan menjadi capres dan cawapresnya tentu bisa disepakati bersama. Bisa Sandiaga Uno AHY atau sebaliknya AHY Sandiaga Uno. Ketimbang main tuduh sana tuduh sini, lebih baik fokus untuk memikirkan dan terus berikhtiar bagaimana nasib politik sang putra menjelang kontestasi Pilpres 2024. Wallahu a'lam bishawab. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wallahu muwaffiq wa aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.